Duet Vanessa Vanessa is back. Asik. Tapi gak cuma kita berdua, ada juga yang baru pulang nih dari Inggris tapi nggak nonton Inggris main ya. Apa kabar Koci? Baik. Gimana Asik. lihat Ngapain Son? nonton Inggris? Kalau Belanda baru nonton coach ya. Gimana lihat Son nyetak gol di Emirates? Apa? Son itu siapa ya? Ya. Katanya punya cerita tentang Son. Oh, yang kebetulan dapat itu ya, peluang terus cetak gol dia. Iya, 2 gol. Ya, Wah, lagi beruntung lah. Gue itu kan pas di Amsterdam, Belanda lawan Prancis kan. Gue kan punya deket sama KMVB. Gue lagi mikir gue minta tiket tapi pas gue baca 9 pemain cedera. Nggak jadi. Dan Amsterdam lagi dingin-dinginnya kan. Hujan sama dingin. Udahlah nggak usah. Untung gue nggak pergi. Hancur namanya. Jadi gue nggak cuma nonton Arsenal Spurs saja. Arsenal Spurs. Ada kan pas di Roma netizen biasa, coach nggak nonton Mourinho di Roma, udah gila kan? Dia mau nonton Roma. Ada terus Singapura aja ogah ya, Coach? gue kan suka ngobrol kan sama orang-orang lagi. Berapa kan fans Roma? Gue tanya, what do you think about Mourinho? Semua bilang begini. Jelek. Cuma netizen Indonesia aja fansnya Mourinho. Mungkin di depan coach ngomongnya gini ya. Kalau di belakang coach gini. Enggak, emang jelek, emang Roma kan jelek, masuk Champions League aja enggak, padahal udah belanja banyak. Iya. Tapi yang jelas Belanda nih coach. Ya seenggaknya lumayan ya kalau bisa lolos lah ya. Masih ada satu kesempatan. Lolos sudah, lolos hampir lah. Hampir, ntar lagi. Tinggal menang lawan San Marino atau apa. Kalau lolos sih pasti lolos. Cuman ini bukan Belanda. Yang tim utama aja itu mediocre. Apalagi 9 pemain cedera. Oke. Nggak ada Koopmeiners, nggak ada De Ligt, nggak ada De Jong, nggak ada Depay, Gakpo, Gravenberch. Udahlah selesai lah. Nanti kita bahas tentang Belanda ya. Kita masih berbau jeda-jeda internasional ya. Tapi selamat dulu buat timnas Indonesia yang berhasil menang dengan jumlah gol yang sama, 6-0 di Indonesia, 6-0 di Brunei. Yes. Yeay. Akhirnya, tapi tantangan berikutnya sudah ditunggu. Kalau kata Coach Justin itu level Indonesia udah di Asia. Next Irak, ada Filipina, ada Vietnam. Bisa lah. Gue Besar, sih optim. Gue itu agak kesel sama netizen nih sebenarnya. Kemarin itu kan gue sampai rumah itu 12:30 ya. Jam 4 gue sudah harus di studio. Jadi gue live comment. Gue tidur cuma 3 jam. Oke. Kunci rumah gue hilang. Itu PR. Jadi gue nggak bisa masuk apartemen. Gue nggak tahu. Mungkin di salah Ketinggalan di satu Belanda. safe deposit box di salah satu kota yang gue pokoknya hilang. Sampai sekarang gue nggak nemu. Nggak bisa masuk apartemen. Harus tunggu supir mertua gue datang ngambil. Beberes kan gue ngantuk kan. Cuma sempet tidur 30 menit. Jadi apa yang terjadi? Kan kemarin ada sponsor. Jadi main game dulu kan matchnya. Iya. Ngantuk gue. Jadi gue benar-benar capek banget. Dinyinyirin sama netizen loh. Coach ngantuk. Jadi emang berapa kali gue tutup mata gue karena gue benar-benar capek banget. Iya, besok-besok. Let's say 1 jam terakhir lah. Iya. Dalam hati gue, lu nggak tahu diri apa betapa capeknya gue, udah gue ladenin langsung siaran malah dinyinyirin, ngeselin kan itu. Oh, dengerin. Pengen gue tampolin Nah satu-satu. tuh, jebret tim, dengerin tuh. Ya. Dikira Kalau kita robot gitu. Kita Iya. juga manusia 13 jam, 1,5 jam Singapura sini nunggu 2,5 jam lagi. Dan gue bener-bener capek sampai karena ada sponsor, jadi gue paksa lah live commentary. Iya. Tapi itu yang- juga yang- seneng iya, ya. kita Koci seneng. Bisa hadir capek-capek lagi di langsung ke sini loh. Luar biasa ya coach ini. Gokil. Tapi Karena 25 hari pergi puas ya? banyak yang tanya coach Berapa kapan. hari Coach? Berapa hari total? 25. 25. 25. Hampir sebulan. Kan tiap tahun gue selalu begitu Iya, kan. Itu kalau ke Eropa duitnya kalau yang di bawah nggak sedikit. Nah ini bahas tepat Koci kemarin jalan-jalan Inggris ya. Iya. Inggris akhirnya menang lawan Italia dan akhirnya memastikan diri lolos ke Euro 2024. Suasana menurunkan skuad terbaik nih. Tapi kalau Luciano Spalletti bilang kalahan Italia karena kesalahan-kesalahan individual. Ya. Itu Nggak selalu fokus, begitu. Selalu begitu. Tapi kalau dari komposisi pemain kan sebenarnya Italia menurunkan terbaik, Inggris juga terbaik. Apa yang membuat Inggris akhirnya bisa menang pertandingan kemarin, coach? Loh, main di Italia aja Inggris menang. Italia ini kan lagi membangun squad ya, membangun squad dan di sini bahwa kelihatan bahwa Italia 2 kali beruntun nggak ikut Piala Dunia loh. Iya. Iya dong. Ini kan bukan kebetulan. Dan sekarang pun belum tentu lolos. Sekarang belum tentu lolos. Kalau nggak menang lawan Ukraina, Ukraina masih ada 2 match. Bisa aja Italia jadi main playoff. Playoff, Tuh belum tentu lolos. Terakhir lawan Piala Dunia nggak lolos karena playoff kalah kan. Iya. Gue nggak heran karena ya itu
regenerasi Italia kurang kenapa? Karena banyak sekali pemain tua, pemain afkiran yang main di Serie A. Oke. Di mana harusnya dihuni oleh pemain muda. Pemain muda itu butuh jam terbang. Terus kualitas Serie A itu gak sebagus yang orang bilang. Itu karena dulu tahun 90-an luar biasa Serie A, nomor 1 di dunia, gak ada yang ngalahin. Jadi fansnya di Indonesia banyak. Oke. Tapi kita harus realistis. Makanya gue suka bully Milan lah, Juve, Napoli, ngerti nggak? Iya. Bukan karena gue anti Milan sama sekali atau anti sama sekali enggak. Dulu wong trio Belanda main di situ kok, Yes, ya kan? sulit, pasti. Tapi ya gue melihat bahwa ya squad Italia itu gitu-gitu aja, Kayak pas-pasan ya. pas-pasan. Iya. Liganya pas-pasan, imbasnya ke timnas. Karena mayoritas dari pemain timnas main di Italia. Beda timnas Belanda, mayoritas dari pemain intinya timnas Belanda main di luar semua. Jadi mau liganya ancur-ancuran nggak masalah. Oke. Kalau Italia kan mayoritas dari Italia, ya dong. Maka dari itu imbasnya ke timnas. Jadi apa yang terjadi sekarang gue nggak heran. Dan kalau ngomongin soal Italinya, walaupun banyak mayoritas main di Serie A, sekalipun ada yang main keluar itu bukan di level tim yang oke-oke banget. Iya, Kayak contohnya betul. ke Inggris, mainnya di Leeds United, Iya, mainnya kayak di Scamacca. Iya, di West Ham segala macam. Walaupun Tonali, Scamacca akhirnya pindah, tapi kan nggak nemu tim yang cocok sama dia gitu pada akhirnya. Jadi walaupun pemain-pemain ini overseas keluar dari daerah Italinya, tetap aja kualitasnya nggak akan naik-naik juga. Dan kalau gue ngeliat Italia peluang untuk lolos di Euro tahun depan pun, ya gue nggak bisa nyalain pertandingan lawan Inggris kemarin doang, karena gue ngeliat Italia 1 tahun 2 tahun terakhir tuh spesialis dalam hal menyulitkan diri sendiri. Kalau gue bilang mereka itu mainnya nggak tahu arahnya mau kemana. Abis itu pemain juga dia hasilnya kan nggak terlalu maksimal belakangan kan, hasilnya begitu-begitu aja, seri kalah, habis itu menang beberapa kali oke. Tapi tetap nggak ada perubahan dalam squad yang signifikan gitu. Berapa kali nyoba striker digonta-ganti tapi hasilnya gitu-gitu juga. Jadi gue nggak heran sekarang mereka kesulitan untuk lolos, untuk bisa memastikan tiket ke Euro, ya karena mereka menyulitkan diri mereka sendiri. Ini untuk bisa PR juga lolos. bagi Spalletti ya, melihat beberapa pemain kan ada yang tersandung kasus ya. Iya. Nicola, kemudian Tonali juga kan Ya nggak mungkin maksimal ya. ya mungkin Zaniolo mungkin kena juga. Cuman kalau kita lihat peaknya itu dari generasi tua itu kan di bawah Mancini juara Eropa. Walaupun juaranya adu penalti di semifinal dan final, Iya. tapi oke lah juara dan mainnya bagus. Gue masih ingat, gue masih siaran di RCTI kan waktu itu. Gue bilang sebelum satu bola ditendang, calon juara kuat untuk gue itu Italia. Murni berdasarkan permainan. Ya. Tapi setelah itu kan regenerasi. Kan beberapa pemain pensiun atau apa. Nah regenerasinya jeblok. Dan kalau Bener-bener jelek. nyambungin dari Koci, itu kan baru 2 tahun lalu katakanlah. Euro mereka juara tuh baru tahun 2021 bahkan. Ini kenapa bisa di 2 tahun setelahnya? Bahkan kalau ngomongin soal kehilangannya pemain-pemain senior seperti Chiellini dan juga Bonucci yang menurut gue itu emang udah harus dipersiapkan penggantinya. Tapi ya itu masalah yang akhirnya mereka ketemu, ya penggantinya sebenarnya oke. Bisa kualitasnya nggak jelek-jelek banget lah sebenarnya, kualitas back dari center back Italia ini untuk regenerasinya. Tapi buktinya semalam Rashford kayaknya enak banget, kacak-kacak Terlalu mudah kan, terlalu mudah banget. Ya, Ya. gue juga heran juga kenapa tim yang 2 tahun lalu ini bisa berbicara banyak di Euro. Abis itu pemain-pemainnya juga beberapa tembus ke nominasi Ballon d'Or seperti Jorginho segala macam. Tapi kita ngeliat Italia hari ini kelihatannya ya wah ini kayak bukan Italia yang kita kenal di tahun 2021. Karena regenerasinya jelek. failed. Oke. Karena murni karena regenerasi. Jadi generasi topnya itu udah di bawah Mancini juara Piala Eropa. Habis itu menurun. Berarti ini PR berat buat Spalletti ya untuk meracik Iya. kekuatan bagus buat Italia. Sangat. Oke. Maka dari itu Mancini dengan gampangnya resign kan. Nanti menurut kalian berdua Italia nggak bakal lulus Euro nih? Oh belum tentu. tentu, Tergantung masih bisa. kalau nggak lolos pun play-offnya seperti apa. Iya. Cuman nggak gampang lah untuk Italia. Karena Masih ada 2 kesempatan bagi Italia masih ya, bisa lolos. squadnya bukan Italia yang kita kenal lah. Nah, sementara Inggris kalau lihat Coach ini adalah skuad yang terbaik. Kalau kemarin lawan Australia kan ya boleh bilang pemain lapis kedua. Nah, kemarin kayaknya dipersiapkan lawan Italia nih. Gini ya, keberuntungan timnas Inggris mayoritas mungkin nggak mayoritas 50% lah. Itu kan pemain mediocre. 50% ya. Ya, Inggris 50% itu pemain mediocre. Tapi mereka selalu bermain dengan pemain hebat di tim yang hebat. Ngerti nggak? Jadi secara tidak langsung kualitasnya terangkat. Terangkat. Kalau lu lihat squadnya Inggris itu benar-benar setengahnya itu mediocre. Wow. Tapi 11 starternya itu oke. 11 starternya. 11 starter, jangan sampai kayak Belanda 9 pemain cedera, udah selesai. Southgate juga bukan pelatih hebat, biasa aja. Dan
Pelatih itu kan salah satu kualitas pelatih adalah memilih pemain starter yang cocok. Dan pemain kayak Maguire tuh nyaris nggak pernah main, masih aja dipilih. Calvin Phillips nggak pernah main bahkan, masih masuk timnas. Nketiah Dipanggil. pemain sampah kayak Nketiah itu masih dipanggil gitu loh. Jadi timnas apa lu kalau ada pemain kayak Nketiah? Sama kayak Mudryk dipanggil Ukraina gitu-gitu aja. Kalau pemain kayak level Mudryk masih main di timnas, ngerti nggak? Cuman Inggris kan selalu dapat kualifikasi yang gampang, sama kayak Man City. Selalu kualifikasi gampang. Jadi mereka selalu lolos juga dengan juara grup dan cetak banyak gol. Tapi kalau ngomongin soal Inggris, soal pemilihan pemain dari Southgate ya, mungkin kalau Calvin Phillips ya reasonable. Gue pun termasuk yang pemilihan squad ini yang buat kualifikasi break ini nih. Gue termasuk yang bikin gue heran kenapa sih ada Calvin Phillips, kenapa ada Maguire. Tapi setelah gue ngeliat penampilan Maguire, nggak sejelek yang gue kira, yang semestinya dia mainnya kayak tanya jelek banget segala macam. Ternyata oke-oke aja gini. Dan gue mulai mempertanyakan mungkin emang ini winning timnya dari Southgate, coach. Apalagi si Maguire pun juga minggu lalu bilang. Lu nggak bisa menilai dari satu pertandingan lawan Italia karena grup lainnya juga jelek. Satu grup. Jadi nggak bisa jadi parameter bahwa Maguire ya. Maguire itu kan kalau dilihat di Liga Inggris kan kelihatan. Dan ini bukan setahun, 2-3 tahun terakhir terlalu banyak blunder, bikin kesalahan, wrong decision. Belum kelihatan di timnas karena timnas satu matchnya jarang. Kalau matchnya bagus lawan juga nggak terlalu bagus, ya kan? Tapi kalau nanti di turnamen kalau Maguire masih jadi starter baru lu bisa nilai lawan-lawannya siapa. Tapi sebenarnya Southgate tuh banyak pilihan kan sebenarnya untuk ya tidak memanggilkan Phillips ataupun Maguire. Ini contoh, Ben White nggak dipanggil. Padahal Ben White bukan defender top juga. Tapi at least feeling gue lebih baik daripada Maguire. Dan tiap minggu main gitu loh. Dan bisa jadi center back, bisa jadi back kanan. Gue masih nggak paham lu bisa panggil Nketiah itu based on what gitu loh. Gue fans Arsenal, semua orang tahu kan. Nketiah pemain Arsenal. Tapi gue lihat Nketiah itu deadwood. Lebih baik Arsenal lebih bagus bermain 10 orang tanpa Nketiah daripada 11 dengan Nketiah, ngerti nggak lo? Tapi pemain kayak gini tetap bisa dipanggil timnas kayak apa itu? Dan kalau mungkin Southgate ini kan ya punya darlingnya dia lah. Nah Contoh Jordan Henderson ini pemain dari Liga Arab Saudi loh. Dia mainnya di Liga Arab Saudi. Dan udah 32 tahun. Umurnya juga udah tergerus usia tapi dia masih dipanggil. Ya mungkin ini indikasi kalau Southgate ini punya pemain-pemain kesayangan bagi dia sendiri. Kalau Nketiah sama Iwobi jagoan mana, coach? Iwobi. Dua-dua deadwood. Gedungnya ada di Tafrin ya. Tapi salah satu nama yang itu yang gue pertanyakan ya jelas Calvin Phillips karena kalau Maguire tadi gue agak belain dia karena performa dia juga dari validasi dia interview waktu itu, lihat dong hasil-hasilnya. Apakah gue pernah merugikan Inggris sampai kekalahan? Ya bener adanya juga dia nggak pernah bikin betul, gitu. setuju. Tapi kalau untuk yang Calvin Phillips ini dari segi performance di klub pun jelek banget, jarang main pun sejak Rodri kartu merah doang nih baru mainin dan itu jelek. Tapi kalau pertandingan tadi malam pun lawan Italia, itu Calvin Phillips pemain paling jelek di lapangan di antara pemain-pemain Inggris yang lain. Bahkan dia beruntung nggak kena kartu merah. Jadi di antara nama-nama itu Calvin Phillips yang paling bikin gue kesel. 2 tahun terakhir berapa kali sih dia main Calvin Phillips? Minim banget. Maguire di MU berapa kali bukan mainnya? Blundernya berapa kali? Blundernya itu sama banyaknya sama jumlah dia main gitu. Asli. Dia toh tetap jadi starter. So far sih kalau gue bilang belum kena batunya aja nih ini gerbang selatan ini. Oke, ini kalau dibandingin tim-tim sama lolos ada Spanyol, ada Scotland, ada Belanda sebagai tuan rumah. Portugal, Prancis, Jerman maksudnya, Jerman. Nah ini melihat Inggris mampu nggak bersaing dengan mereka-mereka ini? Oh bisa. Kalau bersaing bisa karena semua tim ini menurun. Semua tim menurun? Semua tim menurun. Orang bilang Prancis di grup Belanda mentereng. Semua menang. 6 kali main 6 kali menang, 18 poin. Kebobolan 0 kan. Portugal ada. Kalau lu lihat mainnya Prancis, nggak ada Mbappe itu diobok-obok sama Belanda itu. Belanda yang mediocre ya. Nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. Berapa peluang mereka dapat? 3 peluang, 2 gol Mbappe lawan Belanda. 2-1 karena itu golnya Malen dianulir. Kalau enggak itu 2-2 itu. Segini offside-nya. Padahal Belanda itu jelek ya. Bukan bagus. Waktu 4-0 di Spanyol itu murni faktor Mbappe yang ngangkat. Apa Mbappe nggak bisa cedera?
Bisa aja pasti. Exactly. Iya kan. Nanti kalau seandainya di Piala Eropa Mbappe cedera, gue mau lihat sehebat apa Prancis. Bener-bener hebat di atas kertas doang. Oke. Jauh dari Prancis yang Ya. zamannya Zidane Oh, atau jauh. zamannya Mbappe masih muda atau 4-5 pas jadi juara itu jauh lebih bagus, jauh lebih solid. Oke. Prancis sekarang biasa ya di atas kertas. Portugal dengan pelatih baru lebih bagus. Martinez. Yes. Oke. Sebelum-sebelumnya juga katro. Biasa aja. Tapi Portugal kan di atas kertas luar biasa juga. Ya, betul. Nah, tapi namanya ini kan turnamen nih. Yes. Turnamen sering ada kejutan. Oke, jadi bukan berarti lu hebat di atas kertas Prancis Portugal hebat. Jerman terseok-seok kan. Jangan Ya, kaget. wah, sama Jepang. Jangan kaget nanti dia sebagai tuan rumah dia bangkit dan dia bisa jadi. bisa jadi juara. Dan Jadi kalau ngomongin sekarang nggak soal- bisa jadi parameter. Ngomongin soal Three Lions nih soal di Euronya, gua rasa benar mereka punya peluang untuk bisa berbicara banyak karena ya satu faktornya mungkin ini tim yang udah main bareng-bareng lama dan kalau di faktor knockouts pun Inggris nggak pernah mengecewakan sebenarnya di Piala Dunia, di Euro pun sebenarnya kualitasnya mereka bisa berbicara banyak lah untuk turnamen-turnamen seperti itu. Tapi kalau soal pemilihan squad ini yang gue khawatirkan apabila mereka terjun ke Euro dengan squad yang kayak begini kan ini mungkin Southgate udah ngasih kisi-kisi nih. Ya. Mungkin pemain yang gue bawa nggak Seperti jauh-jauh ini. dari yang kayak gini-gini juga yang gue mainin. Tapi apabila pemain ini dibawa ke faktor turnamen, sistem turnamen Euro yang pesaing-pesaingnya tadi pasti banyak yang berkembang. Jerman gue yakin akan berkembang, Portugal Bangkit. juga pasti akan Iya. berkembang Iya. banget. Ini khawatirnya pemain-pemain ini bisa merugikan Inggris ke depannya. Apalagi jangan sampai itu terjadi karena sayang banget kalau lu nggak bisa memanfaatkan Saka yang lagi menuju ke prime-nya. Iya. Ya Saka lagi bagus-bagusnya belakangan, abis itu juga si Jude Bellingham lagi bagus-bagusnya. Iya. Apabila mereka nggak dimanfaatkan dan disekelilingi oleh pemain-pemain seperti Calvin Phillips, Harry Maguire, itu bakal rugi banget bagi Inggris apabila skuadnya tetap yang kayak sekarang ini dibawa ke Euro. Tapi Euro 2024 kerugian kalau tidak ada Belanda nih. Wih, Coach. benar. Kita Belanda akan hampir bahas lolos. Belanda sedikit. Hampir Belanda lolos. hampir lolos. Iya, kan? Jadi mereka ketemu Irlandia di kandang sama Malta kalau nggak salah. Atau ya, Yang lawannya sisa-sisanya negara bagus-bagus. kecil lah. Ya, Udah kecil-kecil ya. satu pertandingan menang mereka lolos. Pasti lolos. Kemarin Ya, menang lolos. lewat 2 kali drama penalti ya. Iya, Ibarat dapat kayak menang voucher. pakai voucher. Itu gimana coach kelihatan permainan Belanda kemarin yang coach bilang? Gue jelek Belanda mainnya. Nah, Kan gue bilang dengan full tim aja di bawah Koeman ini masih jelek. Apalagi pemain intinya banyak yang cedera. Ngerti nggak? Jadi ya mau gimana? Memang generasinya lagi nggak begitu bagus. Ditambah Koeman pertama itu jauh lebih bagus daripada Koeman Koeman yang kedua. kedua. Gue nggak ngerti apa yang terjadi. Pokoknya nggak keluar aja. Maka dari itu karena Koeman di timnas Belanda bagus diminta Barcelona kan. Ya. Nah dia balik lagi sekarang. Sangat mengecewakan. oke. Sangat. Nggak hadirnya De Jong mungkin berpengaruh di lini tengah. De Jong, Depay, Gakpo. De Ligt emang sering itu, Gakpo, Koop Miners, Yes, ada 9 ya. total ada 9. 9. Noah Lang nggak main juga. Oke. Pokoknya total ada 9 pemain yang dimana pemain-pemain penting. Akhirnya Deadwood kayak The Round masih main lah, apalah itu yang nggak jelas semua. Tapi beruntung Reindersnya Milan Iya. itu main bagus. Reinders bagus. Jadi udah dibilang Reinders mungkin bisa jadi di tengah. Yang jadi permain Belanda itu kan pentingnya di tengah. Tengah. Nah sekarang kemungkinan besar De Jong dapat partner yang cocok lah. Karena berapa kali dicoba di tengah itu amburadul. Sama Frimpong udah masuk. Jadi Dumfries itu kan selalu bisa dibilang pasti jadi starter. Dumfries ya. Karena nggak ada penggantinya. Pesaingnya juga. Timber kan cedera juga, iya kan? iya. Nah nanti ada Timber, ada Dumfries sama Frimpong. Frimpong Leverkusen lagi gila-gilanya. Bagus Leverkusen. Iya. Iya. Nah di sayap kiri aja sampai Blin masih diseleksi, sayap kiri itu agak susah. Jadi so far kalau Belanda full tim semua masuk dan mereka akan lolos ke Piala Eropa. Ya, gue sih nggak ngarepin. Gue nggak punya banyak harapan lah. Jadi kalau seandainya nggak lolos grup atau lolos grup terus kalah, oke lah. Karena Tapi intinya memang- masih lolos Euro ya. Iya, iya. Banyak ini. Kalau- Lo juga kalau- pasti. Kalau soal Belanda sih gue yakin lolos karena Lolos tadi mereka di driving seat istilahnya lolos gak lolosnya tergantung dari mereka sendiri ya Iya. ini kepentingan dari mereka dan tadi ya kemarin kalau ngomongin soal pertandingan kemarin lawan Yunani mainnya nggak bagus satu-satunya hal positif dari pertandingan itu ya cuma menang itu doang menang Iya, lewat adu penalti betul. itu Iya, hal iya, positif iya. satu-satunya Menit itu kalau 93 gue lihat pula. Iya. dan kalau ngomongin ke jangka panjangnya ke Euro dengan squad Belanda yang pemain-pemain cederanya akan balik Baik, kayak De Jong gitu-gitu dan gue lihat squad
secara taktikal mereka emang cocoknya mainin double partnernya di depan tuh Gakpo dan si Depay itu. Ini squad yang udah terbukti bisa lumayan berbicara ketika World Cup. Yang gue nantikan nih ketika si Koeman ini bisa mendapatkan pemain-pemain yang cederanya ini pada balik lagi. Mungkin kita akan melihat kekuatan Belanda seberapa kuat sebenarnya mereka di ini. Euro. Di Euro. Ini Jadi nanti catatan aja buat Belanda berarti menunggu pemain-pemain yang cedera itu comeback ya, baru bisa melihat Yes. kekuatan Belanda Ya. sesungguhnya. Dan gitu. mungkin Belanda bisa bilang dark horse. Dah, kuda hitam. Hanya kuda hitam, udah that's it. Oke, nggak ada role baik. favorit. Niko, setelah ini kita akan bahas IPL. Nah, makanya jangan kemana-mana, Jebret Tim.